Kejadian pasal 19. Kedua malaikat itu sampai di Sodom pada petang hari. Pada waktu itu Lut sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Ketika Lut melihat mereka, bangkitlah ia menyongsong mereka lalu sujud. Katanya, "Tuan-tuan, kumohon singgahlah ke rumah hambamu ini dan bermalamlah. Basuhlah kaki tuan-tuan. Besok pagi, tuan-tuan dapat melanjutkan perjalanan." Jawab mereka, "Tak perlu repot, karena kami akan bermalam di alun-alun." Tetapi ia mendesak mereka dengan sangat, sehingga mereka singgah juga dan masuk ke rumahnya. Ia menjamu mereka, dibakarnya roti yang tak beragi, lalu mereka pun makan. Akan tetapi, sebelum mereka tidur, para lelaki dari seluruh penjuru kota Sodom, dari yang muda sampai yang tua, datang mengepung rumah itu. Mereka memanggil Lut dan berkata kepadanya, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami gauli mereka." Lalu keluarlah Lut mendapatkan mereka di depan pintu. Tetapi ditutupnya pintu itu di belakangnya. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, janganlah berbuat jahat. Dengar, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah digauli laki-laki. Biarlah kubawa mereka keluar kepadamu. Perlakukanlah mereka menurut apa yang kamu pandang baik. Hanya jangan lakukan apa-apa terhadap orang-orang ini, sebab mereka datang bernaung di bawah atap rumahku." kata mereka. "Menyingkirlah jauh-jauh. Kata mereka pula, Orang ini datang untuk tinggal di sini sebagai pendatang, tetapi dia mau menjadi hakim pula. Sekarang engkau akan kami jahati lebih daripada mereka." Lalu dengan kasar mereka memaksa Lut dan datang mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lut masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Kemudian mereka membutakan mata orang-orang yang ada di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga mereka kepayahan mencari-cari pintu. Kata kedua orang itu kepada Lut, "Siapa lagi keluargamu di sini? Bawalah keluar dari tempat ini menantu, anak-anakmu, baik laki-laki maupun perempuan, atau siapa saja keluargamu di kota ini, karena kami akan memusnahkan tempat ini. Sesungguhnya begitu hebat jeritan tentang kota ini di hadirat Allah, sehingga Allah mengutus kami untuk memusnahkannya." Maka keluarlah Lut, lalu berbicara dengan kedua calon menantunya yang akan memperistri anak-anak gadisnya. Katanya, "Bersiaplah, keluarlah dari tempat ini, karena Allah akan memusnahkan kota ini." Tetapi Lut dianggap seperti sedang melucu saja oleh kedua calon menantunya. Begitu fajar terbit, kedua malaikat itu mendesak Lut. Kata mereka, "Cepat, bawalah istrimu dan kedua anak perempuanmu yang ada di sini, supaya engkau tidak ikut dilenyapkan karena kedurjanaan kota ini." Tetapi ia berlambat-lambat. Kemudian kedua orang itu memegang tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anak perempuannya, karena Allah berbelas kasihan kepada mereka. Mereka dibawa keluar dan dilepaskan di luar kota. Setelah kedua orang itu membawa mereka keluar, berkatalah salah satu di antara mereka, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah ini. Larilah ke pegunungan supaya engkau tidak dilenyapkan." Tetapi kata Lut kepada mereka, "Janganlah begitu ya Tuan. Memang Tuan telah mengasihani hambamu ini, dan Tuan sudah menunjukkan kepedulian yang besar kepada hamba dengan menyelamatkan nyawa hamba. Tetapi hamba tidak sanggup lari ke pegunungan itu. Jangan-jangan hamba akan terkejar oleh malapetaka itu lalu mati. Lihat, kota di sana itu cukup dekat untuk dituju. Lagi pula, kota itu kecil. Izinkan hamba lari ke sana supaya nyawa hamba terselamatkan. Bukankah kota itu kecil?" Katanya kepada Lut,
Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu kuterima. Aku tidak akan menunggang balikan kota yang kau sebutkan itu. Larilah segera ke sana, karena aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya kota itu dinamai Zoar. Matahari sudah terbit di atas bumi ketika Lut sampai di Zoar. Lalu Allah menghujani Sodom dan Gomora dengan belerang dan api. Dari Allah, dari langit. Ia menunggang balikan kota-kota itu, bahkan seluruh lembah, seluruh penduduk, serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lut menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ibrahim bangun pagi-pagi, lalu pergi ke tempat ia berdiri di hadirat Allah. Ia memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta seluruh lembah itu. Tampak asap membumbung dari tanah itu, seperti asap dari dapur peleburan. Pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah itu, ia mengingat Ibrahim. Sebab itu ia menyuruh Lut keluar dari tengah-tengah kehancuran itu saat ia menunggang balikan perkotaan tempat Lut tinggal. Bersama kedua anak perempuannya, Lut kemudian pergi dari Zoar dan tinggal di pegunungan, karena ia merasa takut untuk tinggal di Zoar. Ia tinggal dalam sebuah gua bersama kedua anak perempuannya itu. Pada suatu waktu, anak yang sulung berkata kepada anak yang bungsu, "Ayah kita sudah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang akan mengawini kita, seperti adat seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengannya, supaya kita dapat melanjutkan keturunan ayah kita." Maka mereka memberi ayah mereka minum anggur pada malam itu. Lalu masuklah anak yang sulung dan tidur dengan ayahnya. Tetapi ayahnya tidak sadar, baik ketika anaknya itu berbaring, maupun ketika anaknya itu bangkit. Keesokan harinya, berkatalah anak yang sulung kepada anak yang bungsu, "Dengar, semalam aku tidur dengan ayah. Mari kita beri dia minum anggur lagi malam ini. Lalu, masuklah engkau dan tidur dengannya, supaya kita dapat melanjutkan keturunan ayah kita." Maka mereka memberi ayah mereka minum anggur lagi pada malam itu. Lalu bangunlah anak yang bungsu dan tidur dengan ayahnya. Tetapi ayahnya tidak sadar, baik ketika anaknya itu berbaring, maupun ketika anaknya itu bangkit. Maka kedua anak perempuan Lut itu pun mengandung dari ayah mereka. Anak yang sulung melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya Moab. Ia adalah bapak leluhur orang Moab yang ada sekarang ini. Anak yang bungsu pun melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya bin Ami. Ia adalah bapak leluhur Bani Amon yang ada sekarang ini. Kejadian pasal 20. Kemudian Ibrahim berangkat dari sana ke tanah Negeb, lalu tinggal di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai pendatang. Tentang Sarah, istrinya, Ibrahim berkata, "Ia saudaraku." Sebab itu Abimelek, raja Gerar, menyuruh orang menjemput Sarah. Akan tetapi, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi di malam hari dan berfirman kepadanya, "Ketahuilah, engkau akan mati karena perempuan yang kau jemput itu, sebab ia telah bersuami." Pada waktu itu Abimelek belum menghampiri Sarah. Maka katanya, "Ya Rabi, masakan engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri berkata kepadaku, 'Ia saudaraku'? Bahkan perempuan itu sendiri pun berkata, 'Ia saudaraku.' Jadi, dengan tulus hati dan dengan tangan yang suci, aku melakukan hal ini." Lalu firman Allah kepadanya dalam mimpi itu, "Aku tahu bahwa engkau melakukan hal itu dengan tulus hati. Itulah sebabnya aku hendak mencegah engkau berbuat dosa terhadap aku, dan tidak kubiarkan engkau menyentuh perempuan itu. Sekarang, kembalikanlah istri orang itu, karena suaminya seorang nabi. Ia akan berdoa untukmu sehingga engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan perempuan itu, ketahuilah, sesungguhnya
engkau dan semua orang yang ada padamu akan mati. Keesokan harinya Abimelek bangun pagi-pagi, lalu memanggil semua hambanya dan memberitahukan semua hal itu kepada mereka. Maka mereka menjadi sangat takut. Kemudian Abimelek memanggil Ibrahim dan berkata kepadanya, "Apa yang telah kau lakukan terhadap kami? Apa dosaku kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar atas diriku dan atas kerajaanku? Engkau telah melakukan perbuatan yang tidak patut terhadapku." Kata Abimelek pula kepada Ibrahim, "Apa maksudmu sehingga engkau berbuat demikian?" Jawab Ibrahim, "Aku menyangka bahwa di tempat ini sama sekali tidak ada orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia memang saudaraku, ia anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, lalu ia menjadi istriku. Jadi, ketika Allah menyuruh aku mengembara meninggalkan rumah ayahku, aku berkata kepadanya, 'Nyatakanlah kasihmu kepadaku dengan cara ini. Di tempat manapun kita tiba, katakanlah bahwa aku saudaramu.' Kemudian Abimelek mengambil kawanan kambing domba, kawanan sapi, serta hamba-hamba laki-laki dan perempuan, dan memberikan semua itu kepada Ibrahim. Ia pun mengembalikan kepadanya Sarah, istri Ibrahim itu. Kata Abimelek, "Lihat, negeriku terbuka untukmu. Tinggallah di mana saja kau suka." Katanya kepada Sarah, "Dengar, aku telah memberikan 1000 keping perak kepada saudaramu di depan mata semua orang yang ada bersamamu, sebagai bukti kesucianmu. Dalam segala hal, engkau dinyatakan tidak bersalah." Lalu Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek, istrinya, serta hamba-hambanya yang perempuan sehingga mereka dapat melahirkan lagi. Sebab sebelumnya Allah telah menutup rahim setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Ibrahim itu. Kejadian pasal 21. Allah memperhatikan Sarah seperti yang telah difirmankannya, dan terhadap Sarah Allah melakukan seperti yang telah dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Ibrahim pada masa tuanya, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan janji Allah kepadanya. Ibrahim menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yaitu anak yang dilahirkan Sarah baginya. Lalu Ibrahim menghitankan Ishak anaknya itu pada usia 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Umur Ibrahim 100 tahun pada waktu Ishak anaknya dilahirkan baginya. Sarah berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa bersamaku. Katanya pula, siapa yang dahulu dapat mengatakan kepada Ibrahim bahwa Sarah menyusui anak? Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Anak itu tumbuh makin besar, lalu disapi. Ibrahim mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada suatu waktu, Sarah melihat anak yang dilahirkan bagi Ibrahim oleh Hajar, perempuan Mesir itu, sedang bermain-main dengan Ishak. Sebab itu berkatalah Sarah kepada Ibrahim, usirlah hamba perempuan itu bersama anaknya, karena anak hamba perempuan ini tidak boleh menjadi ahli waris bersama anakku, Ishak. Hal itu sangat mengesalkan hati Ibrahim, karena Ismail juga anaknya. Tetapi Allah berfirman kepada Ibrahim, janganlah kesal hatimu karena anak itu serta hambamu. Semua yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengar, karena yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut sebagai keturunanmu. Namun, anak dari hamba perempuan itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia juga keturunanmu. Keesokan harinya Ibrahim bangun pagi-pagi. Diambilnya roti serta sebuah kantong kulit berisi air, lalu diserahkannya kepada Hajar dengan menaruhnya pada bahunya. Diserahkannya pula anaknya, lalu disuruhnya perempuan itu pergi.
Maka berjalanlah Hajar, mengembara di padang belantara Beersheba. Ketika air dalam kantong kulit itu habis, direbahkannya lah anaknya di bawah suatu pohon semak. Kemudian ia pergi dan duduk agak jauh berseberangan dengan anak itu, kira-kira sejauh panah ditembakkan, karena katanya, "Jangan biarkan aku melihat anak itu mati." Sambil duduk berseberangan dengan anak itu, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah memanggil Hajar dari langit. Sabdanya kepadanya, "Ada apa dengan kamu, Hajar? Jangan takut, karena Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangkitlah, angkatlah anak itu dan tuntunlah dia, karena aku akan membuat dia menjadi suatu bangsa yang besar." Kemudian Allah membuka mata Hajar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Maka pergilah ia mengisi kantong kulitnya dengan air, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu, dan ia bertambah besar. Ia tinggal di padang belantara, lalu menjadi seorang pemanah. Sementara ia tinggal di padang belantara Paran, ibunya mengambil baginya seorang istri dari tanah Mesir. Pada waktu itu, Abimelek dan Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Ibrahim demikian, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Sekarang bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan bertindak curang terhadap aku, terhadap anak-anakku, atau terhadap cucu cicitku. Sebagaimana aku telah memperlakukan engkau dengan baik, berlaku jugalah demikian terhadap aku dan terhadap negeri ini, tempat engkau tinggal sebagai pendatang. Kata Ibrahim, "Aku bersumpah." Tetapi Ibrahim mengeluh kepada Abimelek perihal sumur yang dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Kata Abimelek, Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi pula, engkau tidak memberitahukannya kepadaku. Aku belum pernah mendengarnya kecuali hari ini. Maka Ibrahim mengambil beberapa ekor dari kawanan kambing domba dan kawanan sapi, lalu memberikannya kepada Abimelek. Setelah itu keduanya mengikat perjanjian. Ibrahim memisahkan 7 ekor anak domba betina dari kawanan domba itu. Tanya Abimelek kepada Ibrahim, Apa maksudmu memisahkan 7 ekor anak domba betina ini? Jawabnya, "Ke7 ekor anak domba betina ini haruslah kau ambil dari tanganku, sehingga engkau menjadi saksi bahwa akulah yang menggali sumur ini." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Beersheba, karena keduanya telah mengangkat sumpah di sana. Setelah mereka mengikat perjanjian di Beersheba, bersiaplah Abimelek dan Pikol, panglima tentaranya, lalu kembali ke negeri orang Filistin. Ibrahim menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan menyerukan di sana nama Allah, Tuhan yang kekal. Ibrahim tinggal sebagai pendatang di negeri orang Filistin selama beberapa waktu. Kejadian pasal 22. Sesudah berbagai peristiwa itu, Allah menguji Ibrahim. Firman-Nya kepadanya, Ibrahim, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman-Nya, bawalah anakmu, anak tunggalmu yang kau kasihi, yaitu Ishak, dan pergilah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran, di atas salah satu gunung yang akan kusebutkan kepadamu. Ibrahim pun bangun pagi-pagi. Dipasangnya pelana pada keledainya, lalu diajaknya 2 orang hambanya untuk menyertainya, dan juga Ishak, anaknya. Ia membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu segera berangkat menuju tempat yang disebutkan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Ibrahim melayangkan pandangannya, terlihatlah tempat itu dari jauh. Maka kata Ibrahim kepada hamba-hambanya, "Tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku dan anak ini hendak pergi ke sana. Kami akan beribadah. Kemudian kembali lagi kepadamu." Ibrahim mengambil kayu untuk kurban bakaran dan menaruhnya pada bahu Ishak,
anaknya. Ia sendiri membawa api dan sebilah pisau. Lalu berjalanlah keduanya bersama-sama. Kata Ishak kepada Ibrahim, ayahnya, Ayah, jawabnya, "Ya, anakku." kata Ishak, Di sini ada api dan kayu bakar. Tetapi di manakah anak domba yang akan dikurbankan? jawab Ibrahim, Allah sendirilah yang akan menyediakan bagi dirinya anak domba untuk kurban bakaran itu, anakku. Lalu berjalanlah keduanya bersama-sama. Sesampainya mereka di tempat yang disebutkan Allah kepadanya, Ibrahim mendirikan sebuah masbah, yaitu tempat pembakaran kurban. Ia mengatur kayu bakar, mengikat Ishak anaknya, lalu meletakkannya di atas masbah itu, di atas kayu bakar. Kemudian Ibrahim mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Akan tetapi, malaikat Allah berseru kepadanya dari langit. Ibrahim, Ibrahim. Jawabnya, Ya, Tuan. firman-Nya, Jangan celakakan anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Karena sekarang aku tahu bahwa engkau bertakwa kepada Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Ketika Ibrahim mengangkat wajahnya dan mengamati, tampaklah di belakangnya seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut pada semak-semak. Ibrahim pergi mengambil domba jantan itu, lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran menggantikan anaknya. Maka Ibrahim menamai tempat itu, Allah menyediakan. Sebab itu sampai pada hari ini orang mengatakan, Di atas gunung Allah akan disediakan. Kemudian untuk kedua kalinya malaikat Allah berseru kepada Ibrahim dari langit. Sabdanya, Demi diriku sendiri, aku bersumpah. Demikianlah firman Allah, karena engkau telah melakukan hal ini dan tidak segan-segan menyerahkan kepadaku anakmu, anak tunggalmu itu, maka pastilah aku memberkahimu dan pastilah aku memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu akan menduduki pintu gerbang musuh-musuhnya, dan melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkah, karena engkau telah mematuhi perkataanku. Setelah itu kembalilah Ibrahim kepada hamba-hambanya. Mereka pun bersiap-siap lalu pergi bersama-sama ke Beersheba. Kemudian tinggallah Ibrahim di Beersheba. Sesudah berbagai peristiwa itu, Ibrahim mendapat kabar demikian. Ketahuilah, Milka pun telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudara Tuan. Us anak yang sulung, kemudian Bus adiknya, selanjutnya Kemuel, bapak Aram, Keset, Haso, Pildas, Yitlaf, dan Betuel. Betuel mempunyai anak, yaitu Ribka. Kedelapan orang ini dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Ibrahim. Selain itu, dari gundik Nahor yang bernama Reuma, lahir juga Tebah, Gaham, Tahas, dan Maakha.